Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa sekalian yang berbahagia. Kali ini saya akan membahas buah yang eksotik karena tanamannya secara alamiah itu tidak di Indonesia, meskipun didatangkan juga belum tumbuh bagus seperti di daerah asalnya. Jadi yang akan kita bahas ini adalah buah plum atau tulisannya plum begitu. Kemudian buah, ada yang menyebut lagi buah pren. Kemudian kita bingung lagi dengan buah persik, ada yang bilang lagi buah aprikot. Nah, gitu. Jadi buah plum ini kami merasakan pertama kali kebetulan waktu itu di Arab ya. Nah, jadi kalau di Arab ini kan panas, jadi kalau makan buah-buahan itu kan menjadi sangat segar, sangat segar. Waktu itu kan saya mengkonsumsi pisang Cavendish, kemudian apel, jeruk, kan gitu. Kemudian karena kepingin sekali warna buahnya ada macam-macam, saya lihat ada buah yang seperti apel, seperti di belakang saya ini. Jadi warnanya seperti apel, ungu, agak merah, agak hitam ini kami belilah, itu enggak begitu mahal gitu. Sehingga dan kami coba seger gitu, seger. Dan lebih berair daripada apel. Kalau apel kan renyah, keras gitu kan. Kalau ini lebih berair, seger gitu. Nah, tetapi lapisan luarnya juga keras berlilin gitulah, seperti itu. Jadi ya setelah tanya-tanya ya, oh itu namanya buah plum kan gitu. Oh, baru tahu gitu bahwa itu buah. Dan waktu di Indonesia juga ternyata ada gitu. Ada buahnya maksudnya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat-lihat, buah ini kan berasal dari yang subtropik, jadi yang ada 4 musim. Nah, dan katanya kan ada muncul di summer, artinya di musim panas kan. Itu baru ada buah ini muncul gitu. Nah, itu. Kemudian tertarik juga itu mengenai buah ini. Di Indonesia banyak yang menawarkan bibit untuk dataran rendah dan panas, katanya kayak gitu. Plum Aussie ya gitu. Wah, ini apa menarik itu? Apakah betul itu plum Aussie ini juga termasuk plum buah-buah yang ini sama gitu? Karena penjelasan juga bingung saya jadinya mau nanam buah plum Aussie ini sama-sama plum, tentunya kan dataran rendah Indonesia, dataran rendah panas kan, bukan yang subtropik. Apa bisa enggak, penasaran gitu. Nah, itu ceritanya kita bener enggak mau nanam plum Aussie ini, apakah sama dengan buah plum yang ada yang enak kita makan itu gitu. Kemudian setelah kita lihat-lihat, kalau plum ini itu kan itu tadi dari daerah subtropis, dari daerah yang ada 4 musimnya. Artinya 4 musim belum tentu hanya yang dingin saja kan. Kalau subtropik kan bayangan kita terus dingin. Nanti di tropik cari tanam yang dingin belum tentu juga kan gitu. Itu nampaknya agak sulit berbuah kalau di daerah tropis gitu. Jadi kalau kita lihat dari plum ini yang sebenarnya setelah saya baca-baca itu kan, ternyata plum ini
namanya menyebar di daerah subtropik tadi. Ada yang dari Eropa Timur maupun Eurasia. Nah, daerah-daerah situ kemudian sampai di Cina. Gitu. Dan ini terkenal di namanya buah gurun juga gitu, buah gurun. Nah, sehingga buah plum ini ya sangat terkenal di daerah Eropa Timur, Rumania, Hungaria kan gitu, apalagi Kaukasus, Eurasia tadi. Sehingga kalau kita lihat YouTube itu kan panen di kebun itu kan saya lihat di daerah-daerah itu gitu, di daerah Eropa Timur. Kebayangkan meskipun di Eropa juga bisa, tapi kan yang banyaknya di daerah itu. Itulah plumnya ini juga setelah kita pelajari, kita telusur kan ternyata nama latinnya ini apa ya, Prunus gitu. Prunus subgenusnya juga Prunus gitu. Nah, Prunus. Nah, jadi di dalamnya ada subgenusnya ada tiga. Jadi yang cerita yang lama Prunus yang lama yaitu yang dari tadi dari Asia Timur, Eropa Timur dan Eurasia sampai Cina tadi. Itu kalau cerita-cerita yang dulu itu kan buah plum. Nah, makanya warnanya pun beda-beda, ada yang hijau, ada yang mirabella agak kuning, ada yang ungu, damson, gitu, ada yang Chinese, ada yang green itu. Dan yang dari sana juga ada yang hexaploid. Kemudian ada yang diploid yang dari China gitu, dari Cina ada yang diploid gitu. Apanya dua ya. Ya. Itu kan cerita mengenai berbagai macam buah plum yang dulu gitu. Dan namanya Prunus gitu tadi. Makanya ada yang Prunus cherry, Prunus cherry vera itu, Cherry vera. Ada kenapa ini kita bahas? Karena ada yang menamakan di sini adalah plum aussie gitu. Plum aussie itu namanya Prunus domestica. Nah, itu beda sama yang saya lihat di video-video yang ini plum aussie gitu, yang apa itu bibit apa itu kok beda, yang namanya Prunus domestica gitu. Nah, gitu. Jadi berbagai macam Prunus yang kita lihat gitu. Nah, ternyata kalau plum Asia yang sering diomong-omongkan di Indonesia ini bibitnya itu lebih dekat dengan kalau nama latinnya itu Flaucortina inermis ya, dengan apa namanya, saya punya pohonnya dulu, lobi atau lovi atau rukem, nah gitu. Jadi lebih dekat kayak itu apanya nama latinnya kalau yang dibilang plum aussie itu tadi. Padahal ada juga nama yang di plum ini juga plum aussie juga, itu nama latinnya Prunus domestica lain, tapi ini yang benar-benar plum gitu. Nah, jadi ada pengertian antara plum aussie itu tadi. Jadi ini harus dilihat pemeriannya tanamannya. Ini yang dimaksud plum aussie itu yang Flaucortina inermis atau genusnya Flaucortina atau memang yang Prunus. Kalau plum yang benar kan yang Prunus. Nah, baik pada Prunus saponica, Prunus macam-macam. Tapi memang yang plum beneran kan namanya memang Prunus gitu. Nah, kemudian yang golongan subgenusnya itu adalah Prunus aresus, Prunus cerasus gitu. Yaitu yang plum atau plum yang ada di Amerika gitu. Dan itu ada banyak namanya. Ini kita lihat di di pustakanya ini.
Kalau plum-plum yang di plum yang ada di Amerika itu ya banyak. Ini kan saya baca ini untuk yang Victoria plum itu European plum, nah, kan beda-beda. Kemudian lagi ini yang kita carikan yang apa namanya, yang Amerika ya. Tadi plum cherry, plum cerasvera, yang hijau plum brigantina, macam-macam. Nah ini yang kita bahas tadi, plum domestica. Nah itu kan lain sama yang plum Aussie yang sering kita bilang itu. Kemudian yang Prunocerasius tadi, yang Amerika tadi ada yang Alleganiensis, plum americana, plum angustifolia, gracilis, plum hortulana, plum maritima, plum mexicana, plum murayana, plum nigra, banyak. Ini yang Prunocerasius. Nah, gitu. Kemudian yang subgenus yang lain adalah Armeniaca. Armeniaca. Nah, ini khusus untuk yang kita sebut buah aprikot. Nah, itu yang ini kan plum yang subgenusnya yang aprikot. Nah, kan memang mirip sekali gitu. Ini yang subgenusnya itu. Nah, itu yang contohnya plum mume ya, ini adalah apa namanya, masuk itu tadi subgenus yang itu. Jadi memang sangat banyak jenis-jenis plum tadi subgenusnya dibagi 3 tadi. Dan untuk plum Aussie itu berbeda gitu. Itu masuk nama latinnya genusnya Flocortina gitu. Nah, ini supaya kita kalau membeli bibit jangan salah gitu. Nah, memang kalau yang plum yang Prunus ini ya ditanam nampaknya sulit berbuah karena di Indonesia tidak 4 musim. Nah itu. Nah ini manfaatnya juga banyak ya buah plum ini, buah plum ini, buah prem ini. Demikian pemirsa, inilah pembahasan kita mengenai buah plum, apa bedanya dengan istilah plum Aussie. Ya, jadi kadang harus dicek benerannya tanamannya yang mana yang plum Aussie itu apakah memang yang lobi-lobi atau yang rukem. Nah itu ada yang rukem atau yang lainnya dari grup Flocortina. Nah, jadi ada bedanya dengan yang Prunus ini tadi yang benar-benar buah plum. Terima kasih pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua tentang buah-buah atau pertanian secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.